Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Kita sama-sama percaya kalau Tuhan telah mati, bangkit dan naik ke surga. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membacakan Mazmur bersama-sama yang diambil dari Mazmur pasal 63 dengan judul perikop Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada terang. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan menggugahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang awal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang ikhtiar menyambut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disalat. Haleluya. Kita mengucapkan hati kita. Haleluya Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali.
pagi hari ini. Sungguh hari inilah hari yang indah buat kami Tuhan, umat-umat-Mu. Kami bisa Tuhan bersatu hati, kami bisa berkumpul, kami bisa bersekutu Bapa di tengah-tengah ibadah kami ini. Bahkan seluruh umat-Mu Bapa di negeri ini, bahkan seluruh penjuru dunia Tuhan, yang mana Bapa bisa memperingati itu hari kenaikan Bapa ke surga. Engkau Bapa yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Bapa, kami ingatkan kembali bahwa kami punya Bapa yang hidup, bahwa kami punya Tuhan yang hidup, bahwa kami Bapa bukan mau menjadi yatim piatu, tetapi Engkau memutus kami ya Tuhan, yaitu Roh yang dari surga Bapa, yang menjadi penolong kami di tengah-tengah di bumi ya Tuhan. Sehingga Bapa, biarlah kiranya dengan urapan Roh Kudus-Mu itu melingkupi kami semua yang hadir pada saat ini, khususnya Tuhan, baik secara yang online ataupun Bapa yang kami hadir pada saat ibadah kami ini Tuhan. Biarlah lawatan kuasa Roh Kudus Bapa melingkupi kami semua umat-umat-Mu Tuhan, sehingga kami percaya dalam nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Bapa. Layakkan kami Bapa untuk memuji muliakan Engkau. Pimpinlah ibadah kami ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu, baik itu Bapa dari anak-anak sekolah minggu, baik itu juga yang dari remaja, baik itu yang dewasa, orang tua. Biarlah Tuhan Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI sini ya Tuhan. Engkau memperhatikan kehidupan kami semuanya Bapa. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Sehingga pada hari ini tidak ada satu pun yang terlewatkan oleh penyertaan Tuhan. Semua diurapi, semua akan ditolong oleh kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Bapa yang akan mengurapi hamba-Mu nanti Bapa, kepala kami atau Bapa nanti yang menyatakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti boleh Bapa masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan. Bapa, kami percaya Tuhan untuk umat-umat-Mu, baik yang hadir saat ini ataupun yang offline yang di rumah. Jika mereka ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jika mereka ada yang lemah, Engkau yang menguatkan. Jika mereka ada pergumulan, Engkau yang memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang surga. Kami juga Bapa turut berdoa Bapa untuk bangsa negeri kami yang kami cinta ini, bangsa Indonesia, bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami ini Bapak Jokowi. Kami cinta bangsa ini, kami cinta pemimpin yang Kau pilih untuk kami Tuhan. Berkati hamba-Mu itu Tuhan, berkati Bapak Jokowi kami Bapak, urapi dengan urapan-Mu, sehingga dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, yaitu dia memperoleh anugerah yang daripada-Mu Bapak. Boleh Bapak membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Engkau Bapak juga yang akan melampaui menghalau segala virus-virus corona juga Tuhan, sehingga tidak ada lagi di negeri kami ini Tuhan. Engkau juga Bapak yang menolong para pembantu-pembantu Bapak Presiden kami ini, sehingga mereka bisa bersinergi satu sama lain untuk membangun bangsa negeri kami ini keluar dari permasalahan, yaitu virus corona, atau menjawab Bapak karena dampak dari virus corona itu, sehingga ekonomi pun terasa. Untuk itu Tuhan Yesus, Tuhan yang menolongnya. Kami juga turut berdoa Tuhan untuk lingkungan tempat ibadah kami ini. Berkati mereka Tuhan, tetangga kami ini, sehingga Bapak mereka juga merasakan lawatan Tuhan terhadap mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka Bapak bisa merasakan dan melihat bahwa Tuhan Yesus baik untuk buat mereka juga Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan, baik di tetangga kami sekitar di tempat ibadah ini Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Di doa kami Bapak, kami siap akan memulai ibadah kami ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Masih sanggup berdiri? Amin. Kita mau angkat pujian. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus terbaik.
Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami bisa Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama, kami tahu ini bukan kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena anugerah-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Urapi setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi seperti tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga benih kebenaran firman-Mu akan selalu bertumbuh, akan selalu berbuah di dalam kehidupan kami, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua, baik saudara yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada menyaksikan di rumah lewat online Facebook ya saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang penting karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenapa penting? Karena memang ternyata cuma ada 3 orang di dunia ini yang diangkat langsung naik ke surga. Ya, sepanjang sejarah kehidupan manusia dari penciptaan sampai sekarang, cuman pernah 3 orang yang diangkat langsung. Yang pertama adalah Henokh, yang kedua adalah Nabi Elia, dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya peristiwa ini menjadi penting. Sayangnya saudara, kalau ditanya ini penting gak ya buat gereja? Kadangkala kita bilang pasti ini penting buat gereja, tetapi ternyata sikap kita menunjukkan bahwa ini gak terlalu penting. Ya, dia tidak sepenting Natal, dia tidak sepenting pas Jumat Agung, dia juga gak sepenting Paskah. Ya, kalau Natal kita sibuk buat acara, kalau Jumat Agung kita sibuk edit video, kalau Paskah kita sibuk siapin telur, tapi waktu kenaikan Yesus kita sibuk cari hiburan. Ya, kita liburan kemana-mana. Ini adalah hari libur yang sangat disukai oleh orang non-Kristen dan orang Kristen juga, saudara. Kenapa? Karena hari ini adalah hari libur begitu. Ya, gereja tidak terlalu punya budaya merayakan hari kenaikan Yesus. Ya, nah, kenapa nggak dirayakan? Pertanyaannya bisa agak dikecilin sedikit, ini agak mendenging-denging ya. Kenapa nggak dirayakan? Kita nggak merayakan ini karena kita menganggap peristiwa ini tidak terlalu penting. Memang penting tapi tidak signifikan gitu. Ya, gereja nggak punya budaya untuk merayakannya semegah, semeriah seperti kita merayakan Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Nah, saya mau tegaskan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa kita gereja harus merayakan kenaikan Yesus ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada hal-hal penting bagi iman kita, bagi pertumbuhan iman kita. Hal-hal penting ini harus selalu kita ingat, harus selalu diajarkan supaya kita nggak lupa, saudara. Orang Kristen kadang keenakan, kadang kebablasan, biasa gabung-gabungkan. Kalau Natal kan kita sering gabung-gabungkan. Oh, nggak usah lah tanggal 25, besok aja pas hari Minggunya. Atau maju dikit, nggak enak, nanti di situ ada waktu kita untuk liburan. Jadi jangan tanggal 25, majuin aja supaya besoknya kita bisa libur selama seminggu atau lebih merayakan tahun baru gitu. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan suka ngegabung-gabungkan begini. Sama halnya ketika saudara merayakan kenaikan Yesus ini. Ada gereja yang akan bilang, nggak, udah nanti aja lah, gabung minggu lah, nggak terlalu penting kok. Toh minggu juga ada ibadah kan, gabungin aja ke hari Minggu. Kenapa kita memperlakukan hari kenaikan Yesus seperti itu? Karena kita tidak melihat pentingnya kenaikan Yesus berarti. Ya, kalau saya boleh menyimpulkan pelayanan Yesus di muka bumi, pelayanan Yesus di muka bumi
ada 3.0, 3.0, ya, ada 3 di dalamnya. Saya jelasin apa itu 3 kosong yang pertama yaitu salib yang kosong. Penting nggak buat kita? Penting. Salib yang kosong menandakan bahwa Yesus sudah mati. Tidak ada orang turun dari salib dalam keadaan hidup. Nggak ada. Orang turun dari salib pasti dalam keadaan mati. Diturunkan dari salib. 3.0, kosong yang pertama adalah salib yang kosong. Kita nggak melihat lagi Yesus ada di salib. Nggak. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Kalau dia masih disalib, mungkin aja dia masih hidup. Tapi Yesus mati. Penting nggak Yesus mati buat iman kita? Penting. Saudara mendengar khotbah ini di ibadah Jumat Agung. Kosong yang kedua adalah kubur yang kosong. The empty tomb. Kubur yang kosong. Tandanya apa? Tandanya Yesus bangkit. Kalau kosong yang pertama menandakan kematian Yesus, kosong yang kedua menandakan kebangkitan Yesus. Penting gak Yesus bangkit buat iman saudara dan saya? Penting. Tanpa kebangkitan Yesus kita gak punya hidup Kristen. Ya mungkin kita punya keselamatan surga, tapi kita gak punya hidup Kristen. Justru kita punya hidup Kristen karena Yesus bangkit. Tetapi kehidupan Kristen kita di dunia ini struggle, penuh perjuangan, melakukan 5P itu banyak kesulitan. Setelah dijabarkan pun tetap susah melakukannya. Karena itu kita butuh yang ketiga, saudara. Yang pertama adalah salib yang kosong. Yang kedua, itu empty ya, kosong, nol. Kosong yang kedua adalah kubur yang kosong. Kosong yang ketiga adalah bumi yang kosong. Pelayanan Yesus itu disimpulkan dalam 3.0 ini, 3 kekosongan ini. Bumi yang kosong kenapa? Karena Yesus tidak ada lagi di bumi. Yesus itu naik ke surga. Ya, nah ini 3.0 berarti 3-3-nya penting. Apa pentingnya kenaikan Yesus ke surga? Itu yang akan kita telaah hari ini. Ya, karena apa? Karena sebagai orang Kristen, saudara dan saya, kita seringkali terlena, saudara, oleh kebiasaan-kebiasaan gereja, sehingga kita lupa untuk memperingati esensinya dari hari raya tersebut. Hari ini kita mau pelajari sungguh-sungguh apa pentingnya Yesus naik ke surga. Apa signifikansinya buat hidup kita bahwa Yesus itu naik ke surga. Ya. Dalam Alkitab kita Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ada cerita atau ada perikop tentang kenaikan Yesus. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53 kita akan baca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mungkin yang di rumah juga saudara bisa melihat Alkitab saudara boleh bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop kenaikan Yesus. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait dan memuliakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam perikop yang Bapak Ibu dan saya baca dikatakan bahwa Yesus membawa mereka. Mereka ini murid-muridnya, orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang percaya sama Yesus. Yesus memberkati mereka. Lalu Yesus dikatakan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, peristiwanya spektakuler, saudara. Sampai di dalam Injil yang lain dikatakan murid-murid itu hanya melongo saja melihat ke langit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mereka hanya melongo aja melihat ke langit, melihat bagaimana takjubnya mereka menyaksikan Yesus naik. Dan
Injil yang lain dikatakan ini disaksikan oleh 500 lebih murid. Jadi bukan hanya kesaksian 1-2 orang, tetapi kesaksian banyak orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Ini bukan cerita mitos, ini bukan dongeng nenek tua, ini bukan hayal-hayalan, tetapi ini adalah sungguh-sungguh fakta sejarah bahwa ada pernah orang yang naik ke surga disaksikan oleh sekian banyak orang, yaitu Yesus. Ya. Nah, peristiwa inilah yang akan kita peringati hari ini. Apa pentingnya sih Yesus naik ke surga buat iman saudara dan saya? Apa pentingnya? Yang pertama, saudara, kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Fokus pelayanan Yesus dari sejak lahir sampai dia bangkit adalah Yerusalem dan salib, fokusnya itu. Matanya tidak pernah teralih dari Yerusalem, dari orang berdosa. Matanya tidak pernah beralih dari salib. Fokusnya cuma salib. Dia hidup untuk salib, dia mati untuk salib. Dia berfokus pelayanannya pada itu. Ketika dia memulai pelayanannya di dunia ini, ketika dia selesai dibaptis, kata-kata pertama yang Yesus sampaikan kepada pengikut-pengikutnya adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini khotbah pertamanya Yesus. Kenapa dibilang kerajaan surga sudah dekat? Karena yang punya surga ada di tengah-tengah dunia, dekat dengan mereka. Ada di sebelah mereka lagi ngomong. Yang punya surga, kerajaan surga sudah dekat. Ini yang Yesus sampaikan di khotbah pertamanya. Ya, waktu Yesus melakukan pelayanannya ini, saudara, melakukan pelayanannya di dunia ini, dikatakan dia ini diutus karena kasih Allah. Kita orang Kristen terbiasa dengar Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah oleh dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, fokus Yesus pada salib dan Yerusalem. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, perhatiin saudara, setelah kebangkitan Yesus, fokusnya bukan lagi pada Yerusalem. Fokusnya adalah bagaimana dia reuni sama Bapa, balik sama Bapa. Waktu bangkit pertama kali ketemu Maria Magdalena mau peluk dia saking kangennya, tapi Yesus bilang no, jangan sentuh saya, jangan peluk saya, karena saya belum kembali kepada Bapa. Belum waktunya. Dia lebih merindukan bagaimana kembali kepada Bapa. Iman saudara dan saya adalah iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejak dunia dijadikan, bahkan sebelum dunia dijadikan, akan tetap Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selalu tiga. Tetapi karena kejatuhan manusia, maka Bapa mengutus anaknya berpisah dari dia, mengutus anaknya ke dunia. Makanya di salib Yesus teriak, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, kenapa engkau membuang aku, kenapa engkau meninggalkan aku. Ini benar-benar dipisah. Dan setelah salib, setelah bangkit, kerinduan Yesus cuma balik kepada Bapa. Kenapa kenaikan Yesus itu penting buat saudara dan saya? Karena kenaikan Yesus adalah untuk kembali kepada Bapa. Dia mesti return kepada Bapa. Dia harus kembali kepada Bapa. Ketika dia kembali kepada Bapa, ini menandakan bahwa Yesus hidup. Dia tidak mati. Dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah yang saudara dan saya sembah bukan Allah yang mati, bukan Allah yang mistis, no, tetapi Allah yang hidup. Karena itu Yesus itu bisa diuji.
Kalau saudara nggak percaya sama Yesus, Yesus bisa diuji karena dia hidup. Masuklah ke kamar dan ujilah Yesus. Private, pribadi, lepas pribadi. Saudara nggak pernah ketemu Yesus, uji. Masuk ke kamar, uji Yesus. Tanya dia apapun, tanya aja apapun. Maka Yesus akan menjawab saudara. Saudara mungkin nggak percaya ya, karena saudara belum ngalamin. Tapi bagi orang yang pernah mengalami dan mau mengalami, saudara tinggal lakukan aja. Tuhan, aku mau menguji engkau. Apakah engkau hidup atau enggak? Penting enggak ini? Penting saudara. Kenapa? Karena kita tidak berdaya kalau kita menyembah Allah yang mati. Kita harus menyembah Allah yang hidup. Betapa pentingnya Yesus kembali ke surga. Kenapa? Karena di sanalah dia harus kembali menjadi Allah Tritunggal bagi kita. Ya, dia akan kembali kepada hakikat awalnya. Sehingga Allah ini adalah Allah yang hidup. Sehingga saudara dan saya punya pengharapan menyembah bukan kepada Allah yang mati, tapi kepada Allah yang hidup. Apa pentingnya Yesus di surga? Apa pentingnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Apa pentingnya? Ngapain Yesus di surga? Kita masuk poin yang kedua, saudara. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, ada nubuatan kitab Daniel, ada nubuatan Nabi Daniel seperti ini. Bisa ditampilkan? Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nabi Daniel sedang meneropong tentang kenaikan Yesus dan kedatangan Yesus. Dua peristiwa yang sedang dia teropong dari nubuatan penglihatannya, dari penglihatan yang dia terima. Dia sedang melihat Yesus datang dari awan-awan dari langit kepada Bapa. Dibilang yang lanjut usianya, maksudnya adalah Bapa, karena kan kalau anak muda, kalau Bapak tua, begitu maksudnya saudara. Jadi yang Yesus anak manusia ini datang dari awan-awan. Ketika saudara baca kisah Yesus di kisah para rasul, waktu dia naik ke awan-awan. Dan ketika dia datang kepada Bapa, dia datang dari awan-awan. Lalu dia dikembalikan segala kekuasaannya, segala otoritasnya sebagai Allah dikembalikan kepada Yesus. Ingatkah saudara waktu di dalam amanat agung sebelum Yesus memberikan perintah pergi, Yesus bilang begini dulu, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Itu tandanya tahtanya dikembalikan kepada Yesus. Sang Raja surga sudah kembali ke surga. Sekarang dia memerintah dari surga. Sehingga saudara dan saya sekarang punya otoritas, punya kuasa yang diberikan Yesus ketika dia naik. Penting gak Yesus naik ke surga? Penting, sebab dari sana dia memegang kontrol buat saudara melakukan 5P. Kalau enggak kita gak bisa lakukan 5P. Tanpa kuasa kita gak bisa jadi murid. Mengapa Yesus mengutus kita lewat amanat agung? Karena Yesus sudah memegang kuasa. Dan hebatnya lagi, kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kitab Markus bilang, barang siapa orang-orang ini yang dipilih oleh Tuhan menginjak ular dan kalajengking, tidak akan apa-apa. Meminum racun sekalipun tidak akan binasa. Luar biasanya kuasa ini. Saudara boleh uji, tapi jangan mencobai. Kadang-kadang kita mencobai Allah, oke kalau gitu kita taruh aja kalajengking, coba minum deh racun nih, baygon coba setengah liter, mati nggak? Itu namanya mencobai, bukan menguji.
Tapi yang namanya menguji, pergilah ke hutan sana, beritakan Injil, sekalipun kau dipanah oleh racun. Kalau Tuhan tidak berkehendak engkau mati, engkau tidak akan mati. Ya, nah, penting gak Yesus naik ke surga? Penting. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Bapa, kembali kepada Bapa. Ngapain dia bertemu dengan Bapa kembali? Untuk duduk di tahta, memerintah sebagai Raja surga, sehingga saudara dan saya di sini bisa hidup dalam kerajaan surga. Ini agak teologis di yang kedua ini. Saudara bisa mendalaminya. Kenapa Yesus duduk di tahta ya? Apa yang dia lakukan di atas tahta? Ini agak teologis, tetapi penting buat iman kita mengetahui bahwa Raja surga sedang memegang kendali atas kita. Sehingga apapun yang saudara lakukan, saudara tidak takut lagi. Kenapa? Karena saudara di backup oleh Raja surga, oleh Yesus sendiri. Yesus hidup dan memerintah di surga. Kenapa nggak di bumi aja? Coba bayangkan kalau Yesus nggak naik ke surga. Coba bayangin. Akhirnya kita akan punya tanah suci. Ya, akhirnya orang-orang yang mengikuti Yesus akan punya tanah suci kalau begitu. Kenapa? Karena kita akan berbondong-bondong. Dia akan kekal. Dia hidup di segala zaman. Kita yang mati. Setiap 60 tahun, 80 tahun ganti orang. Tapi di mana Yesus hidup, di mana Yesus tinggal, maka semua orang Kristen akan berusaha minimal 1 kali dalam hidupnya untuk ketemu dengan Yesus yang ia junjung tinggi. Yesus tinggal di Amerika, Amerika akan menjadi tanah suci buat kita. Yesus tinggal di Israel, Israel akan jadi tanah suci buat kita. Yesus tinggal di Papua, Papua akan jadi tanah suci buat kita. Kalau dia nggak naik, bumi ini miring, saudara. Kenapa? Karena di mana Yesus tinggal, di sana akan padat sekali oleh pengikut-pengikutnya. Makanya Yesus harus naik ke surga. Alasan yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia harus mencurahkan Roh Kudus. Ya, ini alasan ketiga mengapa Yesus naik ke surga. Penting gak ini buat kita orang Kristen? Penting, saudara. Karena ada ayat berkata, tanpa Roh Kudus, saudara tidak punya kuasa. Kalau gak punya kuasa, saudara gak bisa melakukan apa-apa. Jadi orang Kristen tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kuasa. Kuasa itu tidak datang tanpa Roh Kudus. Jadi kalau saudara lihat orang Kristen yang gak punya kuasa, itu berarti orang Kristen yang tidak punya Roh Kudus. Kita belak-belakan saja ngomong, karena Alkitab bilang begitu. Ya, jadi pentingnya Yesus yang ketiga, dia harus naik ke surga untuk apa? Untuk mencurahkan Roh Kudus. Yohanes 14 ayatnya yang jangan Yohanes 14 dulu, saudara. Yohanes pasal 16 dulu, ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Perhatikan, saudara. Adalah lebih berguna bagi saudara dan saya jika Yesus pergi. Jika Yesus pergi ke surga, adalah lebih berguna buat kita. Sebab jikalau aku tidak pergi, kalau Yesus nggak naik ke surga, penghibur itu tidak akan datang. Roh Kudus tidak akan datang. Saudara dan saya harus berusaha datang ke tanah suci untuk ketemu Yesus, menerima kuasa. Tapi tanpa Yesus tinggal di bumi, maka Roh Kudus bisa dicurahkan. Sehingga saudara tidak perlu punya tanah suci. Setiap tanah yang saudara injak itu adalah tanah suci, saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hati saudara, saudara gak perlu pergi untuk ketemu Allah, tetapi Allah tinggal dalam hati saudara. Ya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penting gak Yesus naik ke surga? Penting. Kalau Yesus gak naik ke surga, saudara dan saya gak punya Roh Kudus.
Penting kan? So kenapa kita nggak rayakan ini? Ini penting buat kekristenan kita. Penting buat anak cucu kita tahu bahwa Roh Kudus itu turun karena Yesus naik. Kalau Yesus nggak naik, Roh Kudus tidak turun. Di dalam ayat yang Yohanes 14, ayat yang ke-16 dan 17 bilang begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, supaya Ia menyertai kamu selama. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang pertama, kenapa Yesus penting naik ke surga? Karena Dia harus kembali kepada Bapa. Di sana Dia hidup, sehingga kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi kita menyembah Allah yang hidup. Saudara dan saya menyembah Allah yang hidup. Apa yang penting Yesus naik ke surga? Yang kedua, karena Dia harus duduk di tahta, menerima segala kuasa dan otoritas, supaya saudara dan saya bisa hidup dengan kuasa di bawah kendali Yesus, di bawah kontrol Yesus. Makanya kalau saudara lihat hamba-hamba Tuhan bisa hidup, bisa tetap hidup di dalam kekurangan, bisa tetap hidup dalam keprihatinan. Orang-orang yang Yesus pilih kok bisa hidup dalam keajaiban? Karena Allah yang pegang kontrol, pegang kendali atas kehidupan kami, atas kehidupan saudara dan saya. Kenapa pentingnya Yesus naik ke surga? Karena Yesus harus mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus penting buat saudara dan saya untuk kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini, menjalankan perintah Tuhan lewat 5P. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukannya. Tanpa Roh Kudus saudara dan saya akan jadi Kristen KTP. Tanpa Roh Kudus kita hanya Kristen pura-pura. Ya. Yang keempat, yang penting lagi, yang keempat, kenapa Yesus harus naik ke surga? Apa pentingnya Yesus naik ke surga? Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan tahapannya saudara, tahapannya perhatikan. Kristus Yesus, kok jadi Kristus ya? Kristus Yesus, saya jadi kayak orang lama ya. Kalau saudara tanya Tante Giok, wah mungkin dia akan bilang Kristus. Ya karena orang lama bilangnya Kristus. Bahasanya kayak orang Belanda saudara. Kristus Yesus yang telah mati, pertama yang telah mati, makanya kita dibilangnya orang Kristen. Bukan Kristen. Lu udah Kristen ya? Orang Kristen. Yang telah bangkit. Nah, mati, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Gimana caranya dia duduk di sebelah kanan Allah kalau dia ada di sini? Dia harus bangkit dong. Makanya dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya lu saudara. Perhatiin nih ya. Tuhan kita gak butuh didoain untuk masuk ke surga. Saya ulangin lagi ya. Tuhan kita tidak butuh didoakan untuk masuk ke surga, tetapi Dia mendoakan saudara dan saya. Dia menjadi interceding. Dalam bahasa Inggrisnya interceding itu bersyafaat. Apa yang co-planning tadi lakukan itu interceding. Dia sebagai intercessor, pendoa syafaat. Yesus menjadi pendoa syafaat buat saudara dan saya. Dia menjadi pembela. Apa yang Yesus doain? Yesus doain kedewasaan iman saudara. Yesus doain pertumbuhan rohani saudara. Yesus doakan kekuatan buat saudara. Ketika saudara jatuh dalam dosa, Yesus berdiri di hadapan Bapa membela saudara. Dia jadi pembela. Bayangin, Yesus ada di sisi Bapa, tetapi Dia masih di sisi kita.
gimana ya bilangnya? Yesus ada di samping Bapa, di sisi Bapa, tapi dia masih di pihak kita. Dia masih side by side with Father, but he is on our side. Dia ada di pihak kita. Alkitab bilang kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, saudara boleh hidup jatuh dalam dosa, Allah akan bela. Yesus membela di hadapan Allah, bersyafaat buat saudara, meminta pengampunan dosa buat saudara. Sepanjang kita bertobat, makanya Alkitab bilang Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa saudara dan saya. Yesus berdoa buat saudara dan saya. Coba bayangin. Kalau saudara dengar kata-kata begini, Dad, saya selalu berdoa loh buat kamu. Selalu berdoa buat kamu. Tiap malam saya berdoa buat kamu, buat pelayanan kamu, buat kesehatan kamu, buat kehidupan kamu, supaya Tuhan kembalikan, pulihkan segala sesuatunya. Bagaimana perasaan Daddy? Dia akan merasa sesuatu yang berbeda, saudara. Dia akan merasa, saya didoakan loh. Ya, bagaimana perasaan saudara ketika saudara mendengar ibu gembala bilang begini, Citin, saya tuh tiap malam, tiap pagi nih bangun tidur saya doain Citin supaya Citin damai sejahtera, supaya Citin bahagia oleh anak cucu, disenangkan di dunia ini, sukacita, damai sejahtera, selalu bahagia. Bagaimana coba ketika Citin mendengar ini? Kita senang gak? Oh, kita senang. Walaupun kita sebenarnya gak menerima apa-apa, tapi kita senang ketika ada orang yang doain kita. Moy, saya selalu doain kamu supaya kamu dapat jodoh, supaya kamu benar, supaya kamu begini, supaya kamu begitu, diberkati Tuhan, jadi kaya, lalu kawin, lalu punya anak, punya mobil, punya. Oh, kita doain sampai ke situ-situnya. Senang gak dia? Senang. Walaupun masih jauh, tetapi dia senang. Kenapa? Karena udah didoakan. Kok perasaannya beda ya ketika saya mendengar ada orang yang mendoakan saya, berdoa buat saya. Sekarang yang luar biasa, Yesus berdoa buat saudara. Bukan cuman ibu gembala, bukan cuman saya mungkin bisa bohong. Saya ngomong begitu, saya bohong sebetulnya, saya gak pernah berdoa, tapi saya mau menyenangkan hati kamu, makanya saya ngomong begitu. Saya bohong, tapi Yesus gak pernah bohong. Dia berdoa buat saudara. Jadi coba perhatikan sungguh-sungguh hidup kita nih ya. Kalau kita boleh berdiri seperti sekarang, boleh duduk seperti saudara sekarang, mungkin karena Yesus masih berdoa buat saudara. Kalau enggak mungkin saudara udah mental kemana-mana, mungkin udah mati masuk neraka, mungkin juga udah murtad, mungkin juga udah jadi apa nggak tahu. Tapi kalau saudara bisa duduk sekarang di sini, maupun saudara bisa lihat di Facebook, mungkin itu karena, saya kira bukan mungkin ya, tapi pasti karena doa Yesus. Pasti karena doa Yesus kita masih bisa berdiri hari ini, masih bisa hidup hari ini, masih bisa makan, masih bisa bernapas, masih bisa sehat di tengah badai corona yang hari ini melanda sungguh luar biasa. Penting gak Yesus naik ke surga? Penting, saudara. Kalau Yesus gak naik ke surga, kita gak punya pembela, kita gak punya defender, kita gak punya intercessor. Saudara harus mati-matian berdoa. Tapi hari ini saudara dan saya tahu, hidup kita setiap hari, nama kita setiap hari didoakan Yesus di hadapan Bapa. Kok saya orang kecil, kok saya orang nggak berguna, saya orang bodoh apa? Tetap Yesus mendoakan saudara by name, dengan nama saudara. Penting kan dia ke surga? Penting. Kalau enggak kita nggak punya pembela. Kalau enggak kita ini jadi kerak neraka. Setiap dosa ditambahin, ditumpuk, dicatat. Enggak cukup buku malaikat nyatetin dosa kita. Tapi karena ada Yesus yang jadi pembela kita, berdiri untuk kita. Makanya waktu Yesus datang kembali dikatakan dia akan menjadi hakim kan. Nah, Yesus datang untuk saudara hari ini, mungkin saudara belum siap kan. Kalau saya minta saudara angkat tangan sekarang, siapa yang siap untuk datangan Tuhan? Tidak ada satupun dari kita yang akan angkat tangan. Tapi perhatiin, Yesus tahu kapan saudara siap. Yesus tahu kapan saudara siap.
pada waktu saudara siap, Tuhan akan panggil saudara, atau Tuhan akan datang kepada saudara. Dulu saya nggak ngerti loh saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali itu ternyata bisa bersifat general, bisa bersifat pribadi. Dulu saya kira bersifat general aja. Kalau janji ini sudah berlaku dari zaman Yesus hidup, berarti janji ini tidak digenapi dong. Ya, tidak digenapi secara general, tetapi digenapi secara privat, secara pribadi. Ternyata kedatangan Yesus bisa secara general, bisa secara privat. Secara privat ketika saudara mati, waktu saudara mati, saudara akan didatangi malaikat, atau saudara akan didatangi Yesus. Dua. Saya pernah ketemu teman saya, ya, mungkin dia lagi menyaksikan nih saudara ya di Facebook. Ada teman saya pernah mengalami mati, bukan agama Kristen, bukan agama Kristen. Dia bilang, aduh, waktu saya mati, yang datang itu 3 orang. 3 orang yang datang. Serem-serem Will. Takut banget saya. Tapi kalau kita menyaksikan kesaksian Alkitab, Yesus akan datang kepada saudara. Yesus itu tidak serem. Yesus itu bagi saudara-saudari yang pernah mengalami penglihatan, melihat Tuhan, walaupun tidak dengan mukanya ya, mungkin hanya melihat kakinya, mungkin hanya melihat belakangnya, mungkin hanya melihat postur tubuhnya, itu gagah dan membawa damai gitu. Tidak membawa mencekam, enggak membawa ketegangan mencekam gitu. Ya, ketika Yesus datang kepada saudara, saudara dijemput oleh Tuhan, itulah kedatangan Yesus buat saudara secara privat. Ya, jadi jangan takut, Tuhan pasti kembali. Ya, penting kita merayakan kenaikan Yesus ini supaya kita mengalami 5 hal penting tadi. Kita punya 5P dan kita punya 5 hal penting untuk kenaikan Yesus bagi kita hari ini. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mulai hari ini Tuhan ajari kami untuk menghargai kenaikan-Mu ke surga. Mulai hari ini ajari kami untuk memaknai kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus. Bukan hanya kematian-Mu yang penting buat kami Tuhan, bukan hanya kebangkitan-Mu yang penting buat kami, tetapi juga kenaikan-Mu kepada Bapa itu juga penting buat kami. Oleh karena itu Tuhan, mulai hari ini ajari kami untuk kami mengerti, mengajarkan ini semua kepada anak-anak kami, kepada orang-orang di bawah kami,
orang-orang yang menjadi murid kami, sehingga mereka boleh mengerti dasar iman mereka dan pengharapan mereka di dalam Yesus. Hidup kami dibersihkan oleh kematian-Mu. Hidup kami diperbaharui oleh kebangkitan-Mu. Bahkan kami disertai karena kenaikan-Mu. Roh Kudus turun sehingga kami boleh hidup disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. 40 hari sudah sejak Engkau bangkit. 2 pekan ke depan kami akan masuk dalam Minggu Pentakosta, Minggu pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kami, sehingga kami anak-anak-Mu memiliki kuasa dalam hidup kami untuk bekerja menghasilkan buah yang tetap bagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh kami simpan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semangat Saudara. Haleluya, puji Tuhan Saudara bisa hadir hari ini karena Saudara mengasihi Tuhan. Pengumuman buat hari ini, keluarganya Tiswa atau mertuanya Pak Planning itu 1 tahun setelah dipanggil sama Tuhan. Jadi saudara yang mau ikut saya nanti habis kebaktian ini kita ke rumahnya. Dan nanti jam 7 malam kita akan ke rumah itu 3 tahunnya Ibu Nyanyo. Ya. Apa sih alamatnya itu namanya? Bilangnya pokoknya di belakang klaster ya. Hah? Gang Ketekek. Iya ya. Jadi di belakang klaster di sebelah rumah Sela ya. Jam 7 malam kita ada ibadah penghiburan di sana. Jadi karena kalau dua-duanya saya pergi ke sana sini kayaknya jadi setelah kebaktian ini saudara yang mau ikut sama saya ayo kita ke rumahnya mertuanya Pak Planning atau orang tua dari saudari kita Tiswa ya. Dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan hari ini adalah hari kenaikan Tuhan setelah dijabarkan dengan begitu baik dan panjang lebarnya supaya kita tahu. Dan selama 10 hari biasanya kita ada ibadah di gereja. Itu biasanya doa pencurahan Roh Kudus. Tapi karena keadaan kita saat ini saya mengambil jalan gini aja. Setiap jam 8 kita akan doa serentak di rumah masing-masing ya. Doa serentak, doa apa? Doa Tuhan supaya menguatkan kita, Roh Kudusnya tetap ada dalam hidup kita, menaungi. Sekaligus kita mengajar anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan ya. Jadi jam 8 sampai 10 hari nanti ya Pentakosta kita akan berdoa serentak di keluarga masing-masing jam 8 malam. Saudara jelas? Jelas ya, Tuhan berkati. Ini hari Kamis saudara, Minggu tetap ada kebaktian. Ya jangan lupa, kadang-kadang orang bilang ini hari Minggu nih udah kebaktian. Ya tapi Minggu ini baru hari Kamis saudara. Ya kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita nyanyi, tapi jangan nyanyi yang lemes saja ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, setelah itu kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku musiknya yang gentle ya, yang lagi ulang, jangan itu, lebih semangat.
nyanyi juga semua, ku menang kita lemas. Ku menang bersama Yesus datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua.